Tapi pertanyaan yang dari tadi nyangkut nih di kepala saya adalah, why math? Kenapa matematik, Mike? Ada banyak hal ilmu, kenapa kamu memilihnya matematik? Dan udah sampai S3 loh, ini berarti kan nggak main-main. Ini kan artinya deeper kamu mempelajari bidang ini. Why math? Kenapa matematik, Mike? Mungkin karena unconsciously orang tua kebetulan dulu sekolahnya emang matematika. Dan kebetulan Papa Maya itu dosen matematika, Kak. Jadi tanpa sadar kayak udah kelihatan aja gitu, kayaknya matematika ini seru gitu. Dan selama sekolah sebenarnya nggak literally mau ngambil matematika sih, Kak. Maya ngambil dua, kimia sama matematika, emang di science. Cuman kemarin pada akhirnya yang jebol itu di matematika gitu. Baik, Ya itu udah. dua pelajaran yang I really hate the most saat aku SMA. Kamu ngomong itu sama orang yang gak suka banget. Kayak yang kalau pelajaran itu bisa nggak sih saya cabut? Bisa nggak sih Sherly nggak usah ada di kelas itu? Kalau ada PR, gimana ada kerja bareng, bisa nggak sih Sherly nebeng biar nggak perlu ngerjain sendiri? Dan kamu ada di situ. Karena sulit, apa ya, Mai? Saklek gitu, Mai. 1 tambah 1 ya pasti 2. Kalau nggak 2 ya salah gitu. Ya, Dan is that what pemikiran kamu kayak begitu kah? Atau apa memang matematika itu ada ya well dari orang tua dan itu yang terus-terusan kamu lihat, baca, dengar, diskusikan di rumah, atau memang ada sesuatu setelah sampai S3 ya, ada sesuatu di matematika ini yang kamu temukan dan menjadi aha momen kamu untuk aku bakal ngedalamin dunia ini lagi. matematika ini sebenarnya kalau dibilang dari apa yang Maya kerjain ya, Kak, yang Maya kerjain itu tuh sebenarnya lebih ke arah teoritis. Jadi kalau ditanya aplikatifnya pun mungkin kita harus partneran dulu sama bidang lain gitu. Tapi aha momen tadi itu adalah ketika ngerasa kalau udah belajar matematika, segala sesuatu yang dikerjakan itu lebih terstruktur dan punya algoritma tersendiri gitu. Karena ketika kalau orang kebanyakan misalkan ada suatu masalah, dia cuma heboh, aduh ada masalahnya, ada ini, jawabannya apa gitu. Sedangkan kalau kita di matematika itu diajarkan apa sih yang kita ketahui gitu. Dari yang kita ketahui itu apa sih yang pengen kita selesaikan. Dan metode apa yang sebaiknya kita menyelesaikan dan hal-hal yang sesederhana itu tuh yang membantu Maya pribadi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ternyata ketemu di dunia nyata gitu. Jadi nggak selalu terkait hitung-hitungan karena pada dasarnya matematika itu tuh kalau ada teman-teman di sini yang nonton dan merasa kak aku suka banget hitung-hitungan, aku suka pakai rumus dan semacamnya, maka aku akan ngambil matematika. Enggak sama sekali. Kamu masuk matematika itu nggak ada rumus-rumusnya. Kamu masuk matematika itu kamu akan mempelajari seperti tadi yang kayak Kak Shirley bilang ada 1 tambah 1 sama dengan 2. Kenapa bisa seperti itu? Kita akan mempelajari itu gitu. Kenapa angka 1 lebih besar dari 0? Kenapa -1 dikali apapun jadi minus sesuatu gitu. Itu yang akan kita pelajari. Kita akan mempelajari dari mana ilmu itu berasal gitu loh. Jadi kalau misalkan gimana ya kayak secara tanpa disadari ketika masuk matematika itu membuat kita lebih kurius. Jadi pernah didiskusin juga, mendiskusikan sama dosen, kenapa kita perlu belajar matematika, fisika, kimia dan semacamnya? Karena ada sesuatu di sana yang seolah-olah exactly, tapi sebenarnya ada makna di dalamnya gitu. Reason Dan ya. ada reasonnya gitu. Dan itu yang bikin kita kepo. Jadi itu tadi yang bikin kita pengen lanjut kuliah gitu. Kenapa? Apa sih alasannya kenapa orang itu mengerjakan itu gitu? Kayak yang paling gampang. Semua orang pasti dari dulu udah tahu kalau apel jatuh itu ya emang udah jatuh aja, kalau udah matang atau busuk dia jatuh gitu, Kak. Tapi cuman Newton yang berpikir kenapa ya itu bisa jatuh gitu. Kenapa ya dia bisa sebenarnya ya, hal kayak gitu sih yang menurut Maya menarik secara pribadi. Meskipun kayak apa ya, kayak yang Kak Syarul bilang tadi, matematika, kimia atau mungkin fisika itu bikin mumet dengan segala rumusnya. Tapi pada faktanya nanti saat kita kuliah, kita nggak akan mendalami menghafal rumus itu, tapi akan memahami kenapa rumus itu bisa ada gitu. Dan itulah nanti Baik, akan kalau dosen matematika semuanya kayak kamu, saya yakin ini makin banyak anak muda yang senang matematika. Pertama gampang dimengerti gitu ya. Even oleh orang sosial kayak kayak Sherly gitu, sangat enak gitu, enak ngikutinnya dan logis gitu. Iya sih, kenapa matematika ini jadi penting? Karena nggak ada sesuatu yang ujuk-ujuk, pasti ada sebab akibat. Even sesuatu yang dekat dengan kita ya nggak sih? Dan wah ini menarik sih. Tapi karena waktu kita juga terbatas, saya pengen undang dulu nih Mai. Ini kayaknya kakak panelis pertama mau menanggapi atau ada mau ditanyain Kak panelis? Ya, pertama saya merasa setuju nih tadi dengan penerangan Mbak Sherly yang menyatakan bahwa
kalau tipikalnya seperti Mbak Maya ini, murid pasti akan lebih menyenangi dengan matematika. Bener kan? Karena matematika Nggak itu akan ada orang ya, kayak Sherly yang nggak suka matematik gitu. ya Berusaha identiknya itu cabut dari killer. matematik. Matematika itu identiknya gurunya killer. Terus laki-laki itu biasanya jarang gitu. menyukai matematika. Ya, laki-laki itu biasanya agak punya kecenderungan jarang menyukai matematika, sehingga ketika yang menerangkannya itu lebih komunikatif dan ya dengan segala kelebihannya itu, saya pikir laki-laki juga akan mulai menyenangi matematika. Terus ada 3 pertanyaan nih, ada 3 pertanyaan. Yang Langsung pertama, 3 pertanyaan, Mai. pernahkah Mbak Maya ini mengalami momen kecewa yang sangat membekas, yang sehingga itu sangat mempengaruhi tingkat kedisiplinan atau niat Mbak Maya setelahnya, atau pilihan-pilihan Mbak Maya setelahnya? Karena biasanya orang itu bisa sangat kuat dalam berprinsip karena pernah ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah yang perkuliahan yang sekarang dijalani itu hasil dari beasiswa? Dan yang ketiga, punyakah Mbak Maya mentor yang selain orang tua yang itu ya sangat mempengaruhi pilihan-pilihan atau mindset Mbak Maya? Terima kasih. Silakan, langsung aja. Oke, terkait momen kecewa yang menentukan pilihan itu mungkin mulai dari apa ya, Maya percaya apapun yang kita pilih seandainya tidak sesuai, apapun yang kita dapat seandainya tidak sesuai dengan apa yang kita pilih dan inginkan, itu tandanya Allah punya rencana lain. Contohnya mulai dari masuk SMA, Maya nggak masuk ke sekolah negeri unggul sih di Padang, terus akhirnya masuk ke sekolah swasta. Jadi Maya akselerasi itu di sekolah swasta, Kak. Yang bahkan kalau orang tanya kenapa di sekolah itu, karena Maya ngambil yayasan Katolik gitu. Tapi akhirnya Maya percaya mungkin Maya ditempatkan, Maya gagal tadi ya karena Maya akan dimasukkan sekolah ini yang Maya bisa menyikat waktu yang 3 tahun jadi 2 tahun. Atau kayak masuk ke S1 juga pengennya ngambil ke ITB dari awal, tapi nggak lulus, Kak, gitu. Maya nggak lulus, tapi kalau misalkan Maya nggak lulus S1, mungkin Maya nggak akan lebih prepare lagi, mungkin Maya juga nggak akan lanjut lagi S2, S3 gitu. Jadi kayak itu mindset kayak begitu kamu dapat di umur berapa, Mai? Karena kan biasa kalau menghadapi kegagalan kita langsung down kan, biasa, apalagi anak umur SMA. Biasa kan, wah nggak keterima di sini nih, wah nggak keterima di sekolah favorit. Itu kamu dapat dari mana mindset kayak begitu? Atau memang udah budaya keluarga? Kalau misalkan yang tadi terkait SMA emang baru dapat pas udah tahun 2 kuliah lah, karena tahun 1 tuh males banget loh, Kak. Kayak teman-teman aku semua keluar dan aku harus stay di Padang, terus kayak yang kenalan baru juga kan akselerasi, berarti kan angkatannya naik, banyak teman yang baru gitu. Jadi kayak aduh nggak enak banget dan semacamnya, tapi akhirnya disadari, oh ya udah di tahun 1 doang aku males, di tahun 2 mulai rajin lagi gitu, ngejar yang kayak justru kalau kita malas, kita harus cepat menyelesaikan waktu ini gitu. Karena saya tidak suka di sini untuk waktu yang lama, maka saya akan cepat menyelesaikan studi ini gitu. Itu yang ditanamin. Terus untuk tadi untuk kegagalan kayak, oh aku kalau nggak S1-nya di ITB, maka bisa jadi, kalau aku nggak S1 di ITB nih, mungkin karena aku nggak S1 ITB lah, makanya aku dapat S2, S3 di ITB misalnya. Itu tuh baru didapat pas kemarin, baru masuk ke ITB kan, Kak, S2, S3. Jadi itu yang Maya pribadi percaya. Dan tadi yang ditanya momen mengecewakan tuh seperti apa, adalah ketika apa yang Maya usahakan rasanya emang Maya usahakan pribadi, orang mengaitkan karena orang tua di belakangnya gitu. Itu tuh hal yang paling menyedihkan. Kayak aku usaha sendiri, aku ngerjain sendiri, tapi yang orang sebut ya nggak literally sendiri sih, tapi maksudnya emang semuanya aku dukung sendiri, aku cari sendiri, aku nyari info, ngerjain tugas akhir dan semacamnya itu sendiri. Kalau ditanya pernah nggak diskusi sama orang tua, justru hampir nggak pernah ya, Kak. Mungkin ini kurang lebih sama dengan anak-anak yang punya orang tua guru. Hampir tidak ada yang belajar dengan orang tuanya sendiri gitu. Jadi Maya pribadi juga kayak gitu, dan orang semua bilang, oh wajar Maya menyelesaikan studi ya karena orang tuanya juga di sana. Oh wajar Maya sekarang lulus ini karena orang tuanya juga di situ gitu. Dan itu sih sebenarnya mengecewakan, tapi tetap itu nggak membuat Maya berhenti. Karena Maya pikir kalau Maya gagal mereka akan senang. Walaupun pada akhirnya dengan keberhasilan atau dengan pencapaian yang Maya capai bikin mereka semakin tidak senang gitu loh. Mereka ini adalah orang-orang yang tadi ngomongin kamu ya. Benar nggak sih? Orang-orang yang menganggap bahwa pencapaian kamu ini selalu di-relate-kan, dihubungkan dengan orang tua kamu. Benar ya?